Pak, Pak Senang. Waalaikumsalam, Pak Anam. Pak Senang, kayaknya tadi pagi telepon ya? Iya, Pak Anam, saya butuh bantuan Pak Anam nih. Aduh, buat ini Pak Anam. Iya, kayak berkali-kali tak lihat kayaknya tadi ada 4 kali atau berapa telepon saya pagi tadi. Saya Iya. kedua nggak siklap tadi, mohon maaf. Oh, iya, ya, Pak, iya, ya. Saya mohon maaf, Pak. Mungkin waktunya tidak pas saya manggil Pak Anam. Cuma saya benar-benar Iya, butuh saya untuk ngobrol dengan Pak Anam nih. Oh ya, lewat tatap maya nggak apa-apa Pak Senang ya? Oke, nggak apa-apa lah. Ya. Yang penting saya dapat pencerahan aja dari Pak Anam. Oke. Gimana ceritanya Pak Senang? Bisa dibuka sedikit apa yang ingin disampaikan? Gini Pak Anam, sebenarnya saya itu lebay apa galau ya. Jadi apa sih ya? Saya beberapa hari ini kan udah mau masuk semesteran ya. Kok saya lihat nilai anak-anak itu, terutama pelajaran matematika itu kok ada satu pelajaran, materi Pak, satu materi itu kok susah banget untuk mencapai KKM-nya. Itu loh Pak masalahnya Pak. Iya. Oh gitu ya. Jadi fokusnya di sore hari ini obrolan kita tentang kendala Pak Senang untuk meningkatkan tercapainya KKM di pembelajaran di kelas Pak Senang ya. Betul Pak Anam, saya ingin ngobrol dengan Pak Anam, ngobrol pengalaman Pak Anam untuk bagaimana sih caranya biar saya bisa meningkatkan dan bisa sehingga target saya di KKM anak-anak itu bisa tercapai gitu Pak Anam. Baik Pak Senang, kita sifatnya ngobrol ya Pak Senang ya, mudah-mudahan Ya, nanti kita ada solusinya dari Pak Senang sehingga nanti bisa meningkatkan pembelajaran di kelasnya Pak Senang sesuai dengan persoalan. Iya Pak Anam. Dari yang tidak tercapai KKM itu apakah keseluruhan Pak Senang? Sebenarnya tidak sih Pak Anam, sebenarnya tidak. Saya udah ini sedikit bercerita Pak Anam ya, karena dari pengalaman saya memang selalu materi ini yang dari tahun ke tahun saya itu kan udah hampir 3 tahun 4 tahun lah pegang kelas 6 Pak Anam. Cuman ketika matematika dan ketika di materi ini memang dari dulu itu selalu begitu. Jadi anak-anak memang ketercapaian di KKM itu masih kurang. Saya berusaha merubah media belajar saya, cuman hasilnya belum signifikan juga Pak Anam. Gitu Pak Anam. Jadi ini fokusnya untuk meningkatkan pembelajaran di kelas 6 KKM matematika kurang tercapai ya Pak anak-anak Pak ini. Itu Pak Anam ya betul. Kalau boleh saya tahu Pak, yang KKM tidak tercapai itu apakah keseluruhan anak atau hanya beberapa anak Pak? Tidak Pak Anam ya, target saya kan 60 ya Pak ya di materi kaitannya dengan debit ini Pak. Di materi ini tuh targetnya itu 60. Cuman dari 25 anak saya itu hanya 5 anak yang bisa lepas KKM itu gitu. Jadi target saya kan masih jauh. Baik. Nah ini Pak Senang, menurut Pak Senang kan dari 30 anak itu 5 yang belum tercapai ya. Yang sudah Pak Anam, yang 5 yang sudah, yang sisanya yang belum. Jadi ada 20 anak yang kurang. Oh iya, lebih banyak lagi yang belum berarti ya. Makanya saya galau. Betul, berarti memang wajar kalau kita galau karena ada 75% yang belum ya. Kalau menurut Pak Senang ini, kan ini sudah ada pengalaman sih mungkin dari pembelajaran yang lain. Dari 5 yang sudah tercapai, menurut Pak Senang itu apa yang Pak Senang tangkap dari kok mereka ada sebagian yang tercapai ini, atau mungkin seperti apa Pak Senang? Menurut Pak Iya sih Pak Anam, memang betul. Tahun kemarin itu cukup sukses Pak Anam. Anak-anak juga senang belajarnya. Saya waktu itu mengganti medianya itu Pak Anam. Jadi saya berusaha mengajak anak-anak ke lapangan untuk melihat aliran, karena ini debit ya, aliran air. Saya melihat dan mempraktekkan menggunakan ember. Jadi kita menghitung volume embernya tapi secara langsung gitu Pak Anam. Nah itu alhamdulillah waktu itu
hasilnya lumayan baik Pak Anam. Ada banyak lah, nggak hampir target KKM saya itu tercapai gitu. Oh, oke. Jadi dulu pernah pengalaman Pak ya dengan materi yang sama, dengan pembelajaran yang ada ini pernah tercapai KKM yang lebih memuaskan dari yang ini ya. Betul Pak Anam. Dan caranya anak-anak berarti menurut Pak Seneng itu diajak praktek langsung ke lapangan gitu Pak ya. Iya, jadi waktu itu saya ajak saya materikan dulu di kelas, kemudian saya lacak langsung ke lapangan, ke kran sih waktu itu. Jadi kita ngukur dulu bejananya, terus kita hitung waktunya. Ternyata cukup berhasil waktu itu Pak Anam. Oke. Jadi Pak Seneng kira-kira Pak Seneng punya pengalaman sudah pernah terjadi KKM tercapai dengan maksimal. Nah kedepannya apa yang kira-kira ingin Pak Seneng lakukan berdasarkan pengalaman Pak Seneng ini? Apa aku gunakan itu lagi ya Pak Anam ya untuk remedinya ini, untuk perbaikannya, karena kan ini udah masuk remedi nih. Makanya aku bingung nih. Aku sih berusaha mengingat-ingat lagi sih, mengingat lagi apa yang pernah saya lakukan sebelum tahun-tahun kemarin. Ternyata apa anak-anak tak ajak ke lapangan aja Pak Anam ya, biar mereka lebih paham. Nah ini nanti KKM anak-anak kan mungkin lebih tercapai gitu Pak Anam ya. Oke, kalau menurut Pak Seneng jika melaksanakan hal tersebut kira-kira menurut Pak Seneng dengan potensi yang ada seperti apa Pak Seneng? Kayaknya sih bisa Pak Anam, bisa banget itu kayaknya ya. Apalagi kan udah mulai masuk musim penghujan nih, jadi kendala air di sekolah kan sudah tidak ada. Kayaknya oke juga itu Pak Anam kayaknya. Oke, berarti ini ingin dicoba Pak Seneng ya? Iya Pak Anam, ini ada pencerahan nih, ada terbuka nih. Ini saya ingin mencoba itu Pak Anam. Mungkin ada yang lain Pak, mungkin yang bisa ini selain itu pengalaman yang media ya Pak Anam ya, sama media pembelajaran saya itu mungkin saya kekinian mungkin ya, karena kan kalau tahun kemarin kan mungkin berhasil, cuman kan bedanya kalau tahun ini kan mungkin anaknya lebih update gitu mungkin ya. Oh iya, seperti apa yang tergambar Pak menurut Pak Seneng? Yang tergambar yang akan saya lakukan nih Pak Anam nih, serang ngobrol ini mungkin yang pertama tadi itu Pak Anam, saya pingin anak-anak saya bagaimana ke lapangan, ke kran lah ya. Kemudian yang kedua, kalau di kelas mungkin saya akan mencoba untuk menghadirkan media-media pembelajaran yang update lah, yang terkini lah, yang kekinian. Jadi anak-anak biar nggak bosen gitu mungkin Pak Anam. Oh gitu ya. Jadi tampilan medianya yang lebih modern lah ya, sesuai dengan zamannya. Iya, Pak ya. Ya. Oke. Baik, kelihatannya Pak Seneng sudah tercerahkan ini, sudah menemukan ini. Iya Pak Anam, betul Pak Anam. Ada pencerahan Pak Anam. Saya catat ini ada dua menurut Pak Seneng dari persoalan yang Pak Seneng hadapi ini. Yang pertama akan mencoba praktek langsung agar anak-anak mengalami langsung gitu ya. Yang kedua, Pak Seneng ingin mencoba menyesuaikan dengan zamannya anak, zamannya gadget, akan menggunakan media yang lebih modern daripada ya, menggunakan film mungkin ya atau video ya Pak ya. Iya Pak Anam. Oke Pak Seneng, menurut Pak Seneng kalau ini sudah yakin ada hal yang kelihatannya menarik dan bisa menjadi solusi, kira-kira akan Pak Seneng laksanakan kapan ini? Kayaknya sih minggu-minggu ini Pak Anam, karena saya pengen KKM sebelum ulangan itu kan masih ada jeda seminggu nih sampai di semesteran. Saya pengen karena hanya materi ini Pak Anam yang kedodoran. Saya pengen ya mungkin jadwal matematika itu hari Kamis. Mudah-mudahan Kamis besok Pak Anam lah. Hari Kamis ya akan dimulai ya Pak Anam. Kamis tanggal berapa ya? Kamis tanggal 27, 28, 29, 30 Pak Anam kalau nggak salah Pak Anam. Tanggal 30 November 2023. Iya. Oke. Ini jam berapa Pak? Sampai jam matematika yang ini? Pagi biasanya Pak Anam, jadi kita masuk 7.15 itu sampai. Oke. Dalam pelaksanaan siapa aja yang Pak Seneng ajak untuk ini, untuk membantu ini? Apakah cukup sendiri atau seperti apa? Mungkin sama
tukang kebun mungkin Pak Anam untuk persiapan keran dan lain sebagainya mungkin Pak Anam. Dengan Bapak tukang kebun mungkin Pak Anam. Dan siswa. Ya? Gimana Pak? Tukang kebun atau penjelah ya? Iya betul Pak. Iya betul. Penjaga sekolah atau tukang kebun kami. Oke Pak, senang. Alhamdulillah ini dari obrolan kita ini saya dapat menyimpulkan Pak Senang tadi sudah merasa tercerahkan ya dengan ya, obrolan kita. Pak. Terima kasih Pak Anam. Pak Senang akan melakukan eksekusi secepatnya karena mengejar nanti ketika semester ataupun sematik nanti bisa tercapai KKM-nya ya Pak ya. Betul Pak Anam. Saya catat ini di hari tanggal 30 November besok akan Pak Hasan melakukan di pagi jam awal atau pagi. Ya. Dengan tukang kebun nanti akan coba saya evaluasi seperti apa namanya perjalanannya dan mudah-mudahan ini mendatangkan hasil yang baik Pak Senang. Terima kasih ya. Pak Anam. Oke. Cukup Pak Senang yang sudah tercerahkan ya, sudah kelihatan apa tambah muda nih. Terima kasih Pak Anam ya. Sebenarnya kalau ngobrol dengan Pak Anam itu tidak ada masalah yang tidak terlupakan. Sekali lagi terima kasih Pak Anam atas pencerahannya. Kita berjumpa lagi insya Allah di lain waktu. Syukur-syukur bisa tatap muka langsung. Assalamualaikum. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Anam. Terima kasih Pak Anam sekali lagi. Selamat siang Pak Anam. Bagaimana kabarnya hari ini? Siang Pak, senang. Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Ada apa ini kok tiba-tiba Pak Anam mengajak bertemu ya? Ada sesuatukah yang ingin dibicarakan atau bagaimana ini Pak? Ini loh Pak, saya itu beberapa hari bahkan ada 1 bulan ini merasa banyak sekali hal-hal yang tidak nyaman di hati ini Pak. Merasa galau lah. Apa nih yang membuat kegalauan Pak Anam ini apa ini? Kira-kira yang membuat kegalauan Pak Anam ini apa ini? Ya sebenarnya persoalannya banyak Pak. Tapi yang paling mendasar terkait dengan tugas di sekolah. Ya sebagai guru lah Pak. Itu yang menjadi beban saya itu. Ini kan sering terjadi anak itu ribut di kelas, sering bertengkar, kurang memperhatikan Pak ini Pak, pembelajaran itu kurang fokus, terus kadang-kadang sering bertengkar sehingga hasilnya kurang maksimal dalam menyampaikan pembelajaran dan apa yang diterima murid itu kelihatannya kok kurang antusias dalam belajar. Itu Pak yang membuat saya merenung gitu. Jadi fokusnya Pak Anam ingin ngobrolin masalah apa ini? Masalah tidak nyamanan di kelas bagaimana ini? Yang ingin Pak Anam bicarakan nih? Ini Pak, fokus terhadap siswa itu agar supaya mampu atau mau belajar dengan maksimal dengan jadi Pak Anam ingin, jadi pembicaraan kita pada kali ini Pak Anam ingin bagaimana sih pembelajaran itu sebaiknya gitu ya Pak ya? Ya. Kalau dari Pak Anam sendiri nih, dari pembelajaran yang sudah Pak Anam lakukan ini, itu seperti apa Pak yang pembelajaran Pak Anam lakukan Pak? Ya selama ini saya menggunakan buku yang ada, terus modul yang disiapkan oleh sekolah gitu Pak. Ya pada umumnya seorang guru mengajar seperti itu ya, saya banyak pada textbook terus menyampaikan gitu ya, seperti itu Pak. Oh begitu.
dari pengalaman Pak Anam menggunakan hal-hal seperti itu, terus pengaruh ke anak-anak bagaimana itu Pak? Nah, itu Pernah nggak dia. Pak Anam coba hal yang lain gitu misalnya? Itu masalahnya Pak, anak-anak kurang fokus itu ya dengan apa namanya, saya menyampaikan penjelasan dengan anak-anak memegang buku di atau modul yang ada itu Pak. Oh, oke. Terus kira-kira nih dari pengalaman atau hal-hal yang pernah Pak Anam lakukan ke anak-anak, ada nggak Pak Anam membuat anak-anak itu antusias gitu Pak? Pernah nggak Pak Anam melakukan suatu kegiatan pembelajaran yang membuat anak-anak itu antusias gitu Pak? Jadi begini Pak, saya kan pernah gitu ceritanya kan pas Isra Mi'raj yang lalu loh Pak. Maulud Nabi kan saya agama, ya kan? Pada saat Maulud Nabi itu saya kan ada mauludan bersama anak-anak saya kumpulkan keseluruhan kelas-kelas yang saya ampu itu saya kumpulkan. Nah, karena Maulud Nabi itu kan tentang kisah Nabi Muhammad ya Pak ya. Ya. Lalu saya mencoba menampilkan film video tentang kelahiran Nabi Muhammad Pak. Itu pernah saya lakukan itu pada belum lama ini, mungkin ya sebulan yang lalu lah ya. Lah anak-anak itu kelihatan dari beberapa kelas kumpul jadi satu itu nggak ada yang kurang ya, ributnya tuh nggak begitu ribut, padahal sekian ratus anak, ada 150 anak lah Pak ya. Itu kelihatan perhatikan, dan ketika saya kasih kuis siapa yang bisa jawab, hampir rata-rata anak itu bisa jawab Pak. Jadi dengan Pak Anam melakukan kegiatan, jadi dengan Pak Anam melakukan kegiatan seperti itu, ada peningkatan ke daya tarik belajar anak-anak nggak Pak kalau menurut Pak Anam Pak? Kalau dibandingkan dengan pembelajaran saya di kelas yang hanya sedikit anak dan itu lebih banyak anaknya, saya rasa itu sangat signifikan itu Pak. Gitu. Jadi antusias mereka memperhatikan pembelajaran, terus hasilnya ketika saya tanya, padahal tanya anak lah Pak ya, itu kok ini, itu ada Pak peningkatannya. Ada ya Pak ya, ada peningkatannya Pak ya. Jadi kan dari apa yang Pak Anam sampaikan tadi, Pak Anam kan ingin ngobrolin masalah motivasi belajar anak ya Pak ya. Ya betul Pak. Motivasi belajar anak ya Pak ya. Kira-kira dengan apa yang Pak Anam lakukan seperti yang Pak Anam ceritakan, Pak Anam sudah merubah pola pembelajaran dari textbook, modul, terus Pak Anam mencoba menggunakan video untuk meningkatkan daya kreativitas anak, daya pelajaran anak, itu bisa meningkatkan nggak Pak kalau menurut Pak Anam Pak? Kelihatannya dari yang dipraktekkan pada saat Isra Mi'raj itu mungkin kalau dicoba Pak itu ada peningkatan kelihatannya Pak. Jadi menurut Pak Anam kegiatan yang Pak Anam lakukan itu cukup berhasil ya Pak ya? Ya menurut saya cukup berhasil, cukup ini kalau pas pada Isra Mi'raj itu. Target keberhasilan Pak Anam itu dilihat dari apanya Pak? Pertama dari sisi perhatian anak Pak kepada penjelasan kisah-kisah Nabi Muhammad, kelahiran Nabi Muhammad dari video itu. Artinya anak tidak terlalu ribut, tidak ada yang bertengkar. Ya. Kedua, anak itu ketika kita kasih evaluasi, misalnya kuis tadi itu mampu menjawab Pak. Kan hanya nonton mereka. Itu diantaranya. Jadi kalau menurut Pak Anam nih, dengan pembelajaran yang seperti itu bisa meningkatkan motivasi belajar nggak Pak itu Pak? Kelihatannya demikian Pak. Kelihatannya bisa untuk meningkatkan pembelajaran kelihatannya. Oke.
Jadi apa nih yang Pak Anam peroleh dari inti dari pembicaraan kita pada siang hari ini, apa nih kira-kira untuk meningkatkan motivasi belajar anak ini? Kelihatannya saya ingin mencoba ini Pak, untuk mencoba pembelajaran di kelas kedepannya bukan hanya monoton pakai textbook, mungkin ini Pak ya, apa namanya itu, perlu kita modifikasi medianya, ya, kemasan media sehingga itu kita tampilkan sehingga anak-anak bisa apa namanya memahami pembelajarannya lewat video ataupun tayangan singkat, contoh-contoh dalam apa namanya dalam video yang kita tampilkan gitu. Oke, nah itu kan terlalu ini ya Pak Anam, kalau menurut saya dari beberapa yang Pak Anam sampaikan tadi terkait dengan proses pembelajaran menggunakan video, menggunakan gambar singkat, yang paling bisa Pak Anam lakukan ini menggunakan apa ini Pak? Media yang mana yang paling bisa Pak Anam usahakan dalam waktu-waktu dekat ini Pak? Pakai media yang mana Pak? Paling yang dekat ini ya itu Pak, mungkin paling saya menggunakan proyektor, terus saya putarkan. Kalau agama kan banyak kisah-kisah Pak ya, kisah Nabi, kisah sahabat. Dengan seperti itulah Pak mungkin saya coba ini lakukan. Oke. Untuk melakukan itu butuh dukungan dari teman atau siapa gitu Pak? Apakah Pak Anam butuh dukungan dari kepala sekolah mungkin atau dari siapa gitu? Kayaknya nanti kalau kepala sekolah ya sifatnya mungkin karena proyektornya itu terbatas, mungkin saya izin menggunakan proyektor dalam pembelajaran. Bisa diinkronkan dengan teman-teman yang lain, rekan guru yang lain. Mungkin yang banyak terlibat nanti admin di sekolah Pak, karena dia sangat menguasai teknologi lah, yang nanti minta bantuan untuk kendala itu. Mungkin itu Pak. Oke. Nah ini nih terkait dengan apa yang Pak Anam mau lakukan ini. Kira-kira kapan tuh mau mulai dilakukan itu kira-kira? Ya saya rasa karena ini kan besok kan kita sudah semester ya Pak ya. 1 minggu lagi. Kan kalau di hari-hari tinggal 1 minggu pekan ini kan anak-anak banyak kita ajak untuk evaluasi terhadap hasil pembelajaran yang lalu ya. Untuk melihat sejauh mana ini kemampuan mereka dalam menyerap material. Mungkin nanti setelah semester Pak. Gitu ya Pak ya? Setelah semester. Tepatnya kapan tuh Pak Anam? Tepatnya kapan tuh? Semester itu kan sekitar bulan Desember libur 1 minggu apa berapa ya? 1 minggu ya? Kayaknya awal tahun baru Pak kita sekolah lagi Pak kayaknya Pak. Oh tahun, berarti perkiraan Januari lah Pak. Insya Allah di awal Januari sekitar tanggal 4 lah insya Allah Pak. Tanggal 4 ya Pak ya, oke. Nah, jadi agar perubahan yang Pak Anam lakukan ini terpantau, bagaimana kalau kita nanti Pak Anam kontak saya lagi setelah tanggal 4 atau pas tanggal 4 biar Pak Anam bisa cerita lagi nih, terkait dengan perubahan yang akan Pak Anam lakukan ke anak-anak itu, terus hasilnya bagaimana. Oke nggak itu Pak? Oke Pak, terima kasih Pak, mohon untuk terus dibantu untuk bisa terrealisasi sehingga perkembangan ya membimbing anak-anak lebih bagus lagi. Terus terang ya itu yang menjadi beban saya saat sekarang ini. Mudah-mudahan dengan hasil obrolan kita, hasil diskusi kita di sore hari ini benar-benar bisa saya laksanakan dan mampu untuk meningkatkan pembelajaran di sekolah saya Pak, khususnya di kelas yang saya ampu. Amin. Oke Pak Anam, terima kasih. Saya tunggu nanti cerita Pak Anam lagi nanti setelah kita masuk di tahun ajaran baru sekitar tanggal 4, tanggal 5 lah ya Pak ya. Nanti kontak saya aja, nanti insya Allah saya selalu ada waktu untuk Pak Anam untuk kita saling sharing lagi. Terima kasih Pak Anam atas waktunya sore hari ini.
Selamat sore Pak Anam. Baik, saya terima kasih. Jangan waleh-waleh Pak dengan saya. Sama-sama Pak Anam. Oke, selamat sore Pak Anam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.